Pada tahun 2016, miliarder paling berkuasa di dunia memulai upaya untuk membangun pesawat luar angkasa yang bisa mencapai bintang lain dalam masa hidup kita. Mereka menyerahkan $100 juta kepada para insinyur terbaik Silicon Valley untuk mewujudkannya. Dan hari ini, proyek itu terhambat oleh masalah fisika yang tidak bisa dipecahkan oleh kode apapun. Rahasia perjalanan antar bintang bukanlah membangun komputer yang lebih baik. Ini adalah sepotong kaca mikroskopis yang terletak di Texas tanpa mesin, tanpa bagian yang bergerak, tanpa AI, namun bisa mengarahkan dirinya sendiri lebih presisi daripada drone manapun yang pernah dibuat. Dan mungkin inilah satu-satunya hal yang benar-benar bisa membawa kita ke bintang lain. Bab 1. Kapal hantu $100 juta. Alpha Centauri, target dari Breakthrough Starshot, berjarak 4,37 tahun cahaya dari bumi. Itu berjarak 25 triliun mil. Tapi seberapa jauh sebenarnya itu? Salah satu benda tercepat yang pernah diluncurkan umat manusia adalah wahana New Horizons. Wahana itu bergerak dengan kecepatan sekitar 36.000 mil per jam saat diluncurkan dari bumi. Tetap saja, jika Anda menempatkan New Horizons di lintasan dan mengarahkannya ke Alpha Centauri, wahana itu akan tiba dalam waktu sekitar 78.000 tahun. Artinya, bukan di masa hidup Anda, atau masa hidup anak-anak Anda, atau selama masa hidup peradaban manapun yang bahkan mengenali orang-orang yang membangunnya. 78.000 tahun yang lalu, gelombang besar manusia modern belum menyapu seluruh dunia. Kita bahkan belum menemukan pertanian, tulisan, roda, pemerintahan, uang, atau agama yang terorganisir. Seluruh rentang waktu itu muat di dalam waktu tempuh pesawat luar angkasa tercepat kita menuju bintang terdekat. Dan kalau kamu penasaran, kapal Apollo yang pergi ke bulan, pesawat luar angkasa berawak tercepat yang pernah diterbangkan manusia, akan jauh lebih lambat. Mereka akan membutuhkan waktu yang luar biasa lama, 114.000 tahun, untuk mencapai sistem Alpha Centauri. Itu membuat perjalanan New Horizons yang memakan 78.000 tahun terasa hampir optimis. Ketika Yuri Milner, seorang fisikawan miliarder asal Rusia, berdiri di atas panggung di New York pada tahun 2016 inilah masalah waktu dan jarak yang ingin ia pecahkan. Lupakan roket berbahan bakar kimia. Berhentilah mencoba membawa bahan bakar melintasi triliunan mil, karena bahan bakar memiliki massa, dan massa membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menggerakkannya, yang menambah massa yang membutuhkan lebih banyak bahan bakar lagi. Ini adalah lingkaran setan. Dan itulah alasan utama mengapa roket pada dasarnya hanyalah tangki bahan bakar. Sebagai gantinya, tinggalkan bahan bakar di tanah dan gunakan deretan laser yang sangat besar. Lalu buatlah wahana antariksa yang sangat kecil dan ringan, beratnya hanya 0,03 ons atau 1 gram. Di bagian tengahnya terdapat sebuah chip seukuran perangko yang membawa kamera, prosesor, baterai, dan pemancar. Dan pasang semuanya pada sebuah layar selebar 13 kaki, tapi hanya setebal beberapa ratus atom saja. Semua itu berarti tekanan cahaya itu sendiri bisa mendorong wahana tersebut melintasi luar angkasa. Breakthrough Starshot menyebutnya Starchip, dan secara teori itu tampak sederhana. Tembakan laser ke layarnya, lalu saksikan ia melaju hingga lebih dari 37.200 mil per detik hanya dalam hitungan menit. Dengan kecepatan 20% dari kecepatan cahaya, hanya butuh 20 tahun untuk sampai ke Alpha Centauri. Dan itu jelas jauh lebih baik dibandingkan 78.000 tahun. Jangka waktunya dipersingkat menjadi 1 generasi saja, bukan banyak generasi. Dan untuk meningkatkan peluang agar setidaknya beberapa bisa selamat dalam perjalanan, mereka tidak akan mengirim 1 Starship saja, mainkan armada berisi 1.000 Starship. Bahkan tim Milner tahu bahwa redundansi lebih murah daripada penyesalan. Perjalanan selama 20 tahun adalah angka yang bisa dipahami manusia. Lupakan saja fakta bahwa ketika Starship akhirnya tiba di Alpha Centauri, jaraknya akan begitu luar biasa sehingga butuh waktu 4 tahun hanya untuk mengirimkan gambar kembali ke bumi melalui laser di dalamnya. 4 tahun itu tidak ada apa-apanya. Setidaknya kita masih bisa membayangkan akan hidup untuk melihat data itu kembali. Dan karena itulah, para hadirin di acara tahun 2016 bertepuk tangan karena ide ini memang benar-benar layak untuk diapresiasi. Apa yang tidak banyak dibicarakan oleh Enterprise adalah susunan laser yang sangat penting itu. Hanya untuk itu saja dibutuhkan daya sebesar 100 gigawatt agar bisa berfungsi. Itu kira-kira setara dengan gabungan output listrik dari sekitar 100 pembangkit listrik tenaga nuklir yang semuanya beroperasi secara bersamaan. Seluruh Inggris Raya, setiap lampu, setiap pabrik, setiap pengisi daya ponsel, dan setiap mesin kopi di setiap kantor di London biasanya hanya menggunakan kurang dari 40 gigawatt pada hari biasa.
Jadi laser Starshot akan membutuhkan 2,5 kali lipat dari seluruh jaringan listrik Inggris yang diarahkan ke sebuah perangko di luar angkasa. Ini sama sekali bukan rahasia. Para insinyur tahu parameter logistik proyek ini dan mereka tetap mengatakannya. Rupanya, ada rencana untuk menyelesaikan masalah energi ini nanti. Mereka tidak melakukannya. Mereka juga tidak menyelesaikan masalah lain yang akan membunuh pesawat luar angkasa kecil itu sebelum meninggalkan tata surya, tidak peduli seberapa banyak daya yang tersedia. Masalah yang tak bisa diatasi bahkan dengan anggaran 100 juta dolar, bab 2, sinar licin. Sinar laser raksasa yang mendorong pesawat luar angkasa kecil itu dan membutuhkan energi yang sangat besar untuk beroperasi, juga merupakan sinar yang benar-benar menghancurkannya. Hal ini akan terjadi seketika sesuai desain sebagai konsekuensi langsung dari hukum fisika. Begitu layar melayang sedikit saja keluar dari pusat, yang pasti akan terjadi. Alam semesta bukanlah laboratorium dengan kondisi yang terkontrol. Laser harus menempuh ratusan mil atmosfer yang bergejolak dan turbulen sebelum akhirnya mencapai pesawat luar angkasa. Bayangkan menyeimbangkan sebuah kelereng di atas kelereng lain. Secara teori itu mungkin dilakukan. Geometrinya memang memungkinkan, tetapi begitu kelereng di atas bergerak, bahkan hanya sepersekian milimeter ke samping, gravitasi tidak akan ada untuk mendorongnya kembali dengan lembut. Kelereng itu akan langsung meluncur pergi. Semakin jauh bergeraknya, semakin cepat lajunya. Ketidakstabilan itu akan terus berkembang dengan sendirinya. Sekarang bayangkan, kelereng di atas itu adalah sebuah pesawat luar angkasa, terbuat dari bahan yang lebih tipis dari gelembung sabun. Kelereng di bawahnya adalah seberkas sinar laser yang membawa energi sebesar 100 pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan jika terjatuh, itu berarti langsung menguap seketika. Itulah yang disebut ketidakstabilan saat wahana menumpang berkas laser. Para peneliti yang mempelajari masalah ini menemukan sesuatu yang hampir terasa puitis sekaligus mengecilkan hati. Layar datar tidak pernah stabil di atas seberkas sinar laser. Bahkan jika kamu memutarnya atau mengubah bentuknya sesuka hati, layar datar tetap tidak pernah stabil. Titik. Pada kecepatan rendah, ini adalah masalah rekayasa yang cukup mengganggu. Kamu bahkan mungkin bisa mengatasinya dengan memasang sensor yang mendeteksi goyangan, komputer di dalam pesawat untuk memproses kesalahan, atau mungkin beberapa pendorong kecil untuk mendorong pesawat ruang angkasa kembali ke posisi tengah. Seluruh proses itu mungkin memakan waktu beberapa ratus milidetik yang masih bisa diatasi. Tapi semua ini secara teori terjadi pada 20% kecepatan cahaya. Pada kecepatan seperti itu, beberapa ratus milidetik terasa seperti selamanya. Pada saat sensor mendeteksi goyangan, memprosesnya, dan mengirimkan sinyal ke pendorong, lalu menunggu pendorong itu menyala, pesawat luar angkasa itu sudah menempuh jarak hampir 11.200 mil. Jendela koreksi itu, atau hanya selisih antara goyangan mulai dan pesawat luar angkasa lenyap, diukur dalam mikrodetik, sepersejuta detik. Pendorong tercepat di bumi pun tidak bisa merespons loop koreksi secepat itu. Pesawat luar angkasa akan menguap sebelum katup mekanisnya sempat terbuka. Dan itu bahkan sebelum kita membahas debu luar angkasa. Jalur dari bumi ke Alpha Centauri diperkirakan mengandung 100 sekstiliun partikel, termasuk debu, atom hidrogen, dan helium. Pada kecepatan 20% dari kecepatan cahaya, setiap partikel menghantam pesawat luar angkasa seperti peluru. Para peneliti di Institut Astronomi dan Ilmu Antariksa Korea menghitung dan menemukan bahwa pesawat luar angkasa berbahan baja akan mengalami penumpukan kawah selebar 0,15 inci dan sedalam 0,04 inci di seluruh permukaannya. Jauh sebelum pesawat itu mencapai tujuannya, sebuah partikel debu yang cukup besar akan menghancurkan pesawat itu sepenuhnya. Breakthrough Starshot dirancang sebagai proyek Silicon Valley, dan jawaban Silicon Valley untuk masalah ini adalah cukup dengan menulis kode yang lebih baik, kode yang lebih cepat, kode yang lebih cerdas. Jika loop koreksi terlalu lambat, kenapa tidak mengoptimalkan loop koreksi saja? Nah, jika prosesornya tidak bisa mengikuti, rancanglah prosesor yang lebih cepat. Pendekatan ini berhasil pada hampir setiap masalah yang pernah diminta untuk diselesaikan oleh perangkat lunak. Dan itulah mengapa ini menjadi respon default dari seluruh generasi insinyur yang telah menyaksikan perangkat lunak menguasai dunia dan menyimpulkan bahwa perangkat lunak bisa menguasai apa saja. Tapi perangkat lunak tidak bisa menangani skala perjalanan ini, karena bepergian ke sistem bintang lain bukanlah masalah perangkat lunak yang disamarkan sebagai masalah perangkat keras. Keterlambatan yang diukur pada kecepatan cahaya bukanlah bug yang bisa kamu atasi dengan mudah. Sinyal yang memberi perintah pada pendorong untuk menyala tetap harus melewati perangkat keras fisik.
Tapi pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan luar biasa. Jadi bahkan sedikit keterlambatan saja berarti pesawat itu sudah menempuh jarak yang sangat jauh sebelum ada respons apapun. Dan itu bukan masalah perangkat lunak yang bisa kamu optimalkan, karena fisika bergerak lebih cepat daripada kode. Kamu harus menghormati tim Breakthrough Starshot yang asli. Sebelum proyek ini benar-benar dimulai, mereka secara terbuka memposting daftar tantangan rekayasa untuk proyek tersebut dan membuatnya sangat transparan. Daftar itu secara langsung mengakui masalah ini. Ketidakstabilan sinar adalah segalanya. Begitu juga dengan gaya diferensial pada layar dan pemanasan diferensial tersebut. Daftar itu terdengar seperti laporan koroner sebelum pasiennya bahkan lahir. Mereka memikirkan masalah ini selama 9 tahun. 9 tahun hibah kecil, konferensi akademis, makalah penuh harapan, dan kesadaran yang mulai muncul bahwa masalah koreksi tidak bisa diselesaikan dengan alat dan anggaran yang dimiliki proyek tersebut. Kamu tidak bisa mengatasi goyangan dengan komputasi jika goyangan itu menghancurkan wahana antariksa lebih cepat daripada kecepatan komputasi yang secara fisik mungkin. Yang kamu butuhkan adalah wahana antariksa yang mengkoreksi goyangan sebelum ia tahu goyangan itu terjadi. Wahana antariksa yang tidak mendeteksi ketidakstabilan lalu meresponsnya. Wahana antariksa yang memang tidak bisa menjadi tidak stabil karena sifat dari bahan pembuatnya, tidak peduli apa yang dilakukan oleh sinar terhadapnya. Sekarang itu terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi itu juga terdengar persis seperti apa yang telah dibangun oleh tim mahasiswa doktoral di Texas selama beberapa tahun terakhir. Bab 3, DART dan orang-orang Texas. Para mahasiswa doktoral di laboratorium Dr. Xiufeng Wang di Universitas Texas A&M bukanlah menurut ukuran konvensional orang-orang yang akan Anda harapkan untuk memecahkan masalah ini. Sebuah inisiatif Silicon Valley senilai $100 juta sudah gagal, padahal mereka didukung oleh beberapa ilmuwan paling terkenal yang masih hidup. Mereka tidak punya juru bicara selebriti maupun acara pers di New York. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan fasilitas fabrikasi di sebuah kampus di College Station, Texas, sebuah kota yang paling dikenal karena sepak bolanya dan berjarak sekitar 2 jam dari manapun. Apa yang mereka bangun disebut MetaJet. Prototip saat ini berukuran puluhan mikron. Sebagai referensi, satu helai rambut manusia lebarnya sekitar 50 hingga 120 mikron, yang berarti Anda bisa menyusun armada kecil MetaJet di atas sesuatu yang sebelumnya Anda anggap terlalu kecil untuk dilihat. Seluruh perangkat ini beratnya kurang dari sebuah penjepit kertas. Tidak memiliki pendorong, tidak ada bagian yang bergerak, tidak ada komputer di dalamnya, dan tidak ada sistem kemudi apapun. Dan bagian terbaiknya, sebuah laser masih mendorongnya, tetapi struktur material itu sendiri yang menjaga agar tetap di jalurnya. Sama seperti alur menjaga jarum tetap di piringan hitam. Atau dengan kata lain, sinar melakukan satu tugas dan material melakukan tugas lainnya. Inilah alasan mengapa bagian kedua itu sangat penting. Bahkan jika Breakthrough Starshot berhasil memecahkan masalah beam riding, berhasil membuat layar yang tetap berada tepat di tengah laser, dan wahana itu bertahan dari beban panas saat berakselerasi hingga 20% kecepatan cahaya, masih ada masalah besar yang menunggu di ujung perjalanan itu. Kamu tidak tahu kemana kamu akan pergi. Ruang angkasa tidaklah kosong. Ada partikel-partikel liar, tarikan gravitasi dari objek-objek yang jaraknya ratusan miliar kilometer, dan sama sekali tidak ada penanda apapun. Sebuah wahana antariksa yang menyeberangi jarak 4,37 tahun cahaya akan terpengaruh oleh semua hal itu setiap detik selama perjalanan 20 tahun. Setiap dorongan memang kecil, tapi semuanya akan terakumulasi. Para insinyur Starshot menganggap kedatangan berhasil jika berada dalam jarak satu satuan astronomi dari Alpha Centauri. Itu terdengar sepele sampai Anda menyadari apa arti sebenarnya satu satuan astronomi. Itu memungkinkan jarak meleset hingga 93,2 juta mil. Itu kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Dan itu pun mereka sudah bermurah hati. Targetnya sudah sebesar seluruh orbit bumi, dan layar cahaya tanpa kendali pun tidak bisa mengenainya dengan andal. Para peneliti mereka sendiri mengakui bahwa getaran kecil pada susunan laser saja masih terpaut beberapa orde magnitudo dari tingkat akurasi yang dibutuhkan oleh misi tersebut. Bahkan dengan bantuan, kemungkinan besar wahana itu tetap akan meleset dari target sebesar seluruh lintasan orbit sebuah planet. Bayangkan melempar anak panah dari kota New York dan mencoba mengenai titik pusat di London, tapi Anda tidak bisa melihat targetnya dan target itu bergerak. Dan setelah anak panah itu dilempar, Anda tidak bisa mengarahkannya lagi selama 20 tahun. Itulah masalah navigasinya.
Seperti yang kita tahu, setiap solusi konvensional untuk masalah kemudi akan menambah massa. Menambah massa pada wahana antariksa yang seluruh sistem propulsinya mengandalkan tekanan cahaya, itu bisa menyebabkan keruntuhan yang tak terhindarkan. Sistem kemudi yang menyelamatkan misi juga merupakan sistem kemudi yang membuat misi menjadi mustahil. Itulah jebakan spesifik, elegan, dan membuat frustasi yang tidak pernah bisa dihindari oleh Breakthrough Starshot. MetaJet lolos dari jebakan itu dengan menolak untuk ikut bermain. Tidak ada sistem kemudi yang menambah massa karena kemudi itu sendiri bukanlah sebuah sistem. Itu adalah sifat yang sudah tertanam dalam materialnya bahkan sebelum kapal meninggalkan permukaan. Yang berarti untuk memahami cara kerjanya, kita harus melihat ke skala yang sangat kecil dengan sangat cepat. Bab 4, alur di piringan. MetaJet dibuat dari kelas material yang disebut metasurface, yaitu lembaran silikon ultra tipis yang dilapisi deretan pilar berukuran nano. Pilar-pilar tersebut jauh lebih kecil dari lebar sehelai rambut manusia. Pilar-pilar ini juga sangat kecil, sehingga pola di permukaan cermin seukuran kuku Anda memiliki variasi struktur yang cukup untuk menyimpan seluruh ensiklopedia multijilid. Tinggi, diameter, dan jarak antar pilar metasurface tersebut dirancang dengan sangat presisi untuk mengontrol secara tepat apa yang terjadi pada cahaya ketika mengenai permukaan itu. Jika satu pilar diubah hanya beberapa nanometer, lintasan kapal Anda akan berubah. Seluruh navigasi sebuah pesawat antar bintang dikodekan dalam pengukuran yang tidak bisa Anda lihat dengan mikroskop laboratorium standar. Inilah fungsi dari pilar-pilar tersebut. Ketika Anda memegang selang taman dan air menyembur lurus ke depan, selang itu akan terdorong lurus ke belakang di tangan Anda. Itu adalah fisika dasar. Hukum ketiga Newton, air mengalir ke satu arah. Tangan Anda terdorong ke arah sebaliknya. Sekarang pasang nozzle yang bengkok di ujungnya. Tiba-tiba, air keluar dengan sudut dan selang menendang ke samping, bukan ke belakang. Tekanan airnya sama, tetapi menghasilkan arah gaya yang benar-benar berbeda. Nozzle tidak menambah energi apapun. Itu hanya mengubah kemana air mengalir, dan reaksinya terjadi secara otomatis. Pilar metasurface adalah nozzle-nya, dan laser adalah tekanan airnya. Ketika cahaya mengenai permukaan reflektif konvensional seperti cermin, cahaya itu akan memantul lurus kembali dan mendorong layar lurus ke depan. Pilar MetaJets dirancang untuk membelokkan cahaya keluar pada sudut yang tepat. Jadi jika cahaya keluar ke samping, layar akan terdorong ke samping. Tidak ada siapapun atau apapun yang diperlukan di dalam pesawat untuk memprogram nozzle. Bentuknya adalah programnya. Itulah keindahan dari sistem ini. Semakin jauh ia melayang, semakin kuat ia didorong kembali ke posisinya. Secara harfiah, ia tak bisa terus melenceng dari jalur. Mengenai panas, yang katanya akan menguapkan semua bahan reflektif konvensional di bawah beban laser penuh, metasurface tersebut bertahan karena kemampuannya memantulkan cahaya, bukan menyerapnya. Foton-fotonlah yang melakukan semua pekerjaan, mengubah arah dan mentransfer momentum, bukan membuang semua energinya ke dalam material sebagai panas. Sebagai konteks, jawaban terbaik sebelumnya untuk masalah ini adalah grafena, salah satu material terkuat yang pernah dibuat manusia. Kemudian, untuk bertahan dari partikel debu selama perjalanan, para peneliti mengusulkan untuk melipat layar menjadi profil seperti jarum agar meminimalkan luas penampang yang terkena partikel. Meta permukaan, silikon MetaJet, adalah jawaban yang sama sekali berbeda. Bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih cerdas. Dalam pengujian laboratorium, tim Lens menunjukkan pergerakan 3 dimensi penuh hanya dengan menggunakan satu berkas laser tetap. Mereka berhasil membuat prototip MetaJet bergerak maju ke samping dan terangkat hanya dari satu sumber cahaya tanpa bahan bakar, tanpa kendali kemudi atau kontak apapun. Ini adalah pertama kalinya sistem propulsi optik manapun berhasil mencapai hal ini. Dan sejauh pengetahuan tim, belum ada orang lain yang melakukannya. Berkas cahaya melakukan satu tugas, material melakukan tugas lainnya. Dan materialnya tidak pernah lelah, tidak kehabisan propelan, atau tidak perlu menunggu komputer untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan. Bab 5. 4,37 tahun cahaya kurang lebih. Tim Launch tidak sendirian. Para peneliti di Caltech juga telah bekerja pada masalah stabilitas serupa untuk layar cahaya yang digerakkan laser, dan kelompok lain juga telah mengerjakan masalah yang sama dari sudut pandang berbeda. Fakta bahwa beberapa tim riset serius secara independen telah sampai pada solusi berbasis material untuk masalah kemudi yang ditimbulkan oleh Breakthrough Starshot bukanlah suatu kebetulan. Bidang ini telah menyadari bahwa naluri Silicon Valley untuk selalu mengandalkan perangkat lunak adalah alat yang salah untuk pekerjaan khusus ini. Prototipe MetaJet saat ini berukuran puluhan mikron. Sebuah layar antar bintang yang nyata,
harus memiliki lebar beberapa kaki, dan tidak ada seorang pun di Texas A dan M atau di tempat lain yang berpura-pura bahwa kesenjangan itu kecil. Tapi inilah yang membuatnya bisa dijembatani dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Skala fisikanya bergantung pada daya laser, bukan ukuran perangkat. Prinsip yang sama yang menggerakkan prototipe skala mikron di dalam tangki laboratorium akan menggerakkan layar skala meter di bawah pancaran kelas gigawatt. Mekanismenya tidak berubah, hanya rekayasanya saja yang berubah, dan rekayasa tidak seperti fisika bisa dinegosiasikan. Tonggak berikutnya adalah pengujian mikrogravitasi untuk menunjukkan bahwa metajet berperilaku di kondisi luar angkasa sama seperti di laboratorium. Tim Land saat ini sedang mengajukan pendanaan untuk mewujudkan hal itu. Tentu saja ini adalah tugas yang lebih tidak mencolok, lebih kecil, dan kurang fotogenik dibandingkan konferensi pers di One World Trade Center dengan Stephen Hawking yang hadir. Itu juga, jika berhasil, akan berarti jauh lebih banyak. Pada akhirnya, Breakthrough Starshot menghabiskan jutaan dolar dan 9 tahun untuk mengejar bintang-bintang dan diam-diam menemui jalan buntu. Sekelompok mahasiswa doktoral di College Station menghabiskan waktu yang kurang lebih sama untuk menanyakan pertanyaan yang sama sekali berbeda. Alih-alih membangun komputer yang lebih baik untuk kapal itu, bagaimana jika kapal itu sama sekali tidak membutuhkannya? Perangkat yang mungkin suatu hari nanti membawa pesan pertama umat manusia ke bintang lain tidak memiliki mesin, komputer, kemudi, atau bagian yang bergerak. Perangkat ini beratnya kurang dari sehelai bulu mata, dan ia mengendalikan arah dengan cahaya seperti bola bowling memanfaatkan lereng. Alpha Centauri masih berjarak 4,37 tahun cahaya. Angka itu belum berubah. Yang berubah di sebuah laboratorium fabrikasi terpencil, 2 jam dari pusat keramaian manapun, adalah apakah kita sebagai spesies memang pantas percaya bahwa kita benar-benar bisa sampai ke sana. Dan kita mungkin saja bisa, karena setiap upaya untuk pergi lebih jauh keluar angkasa selalu menghadapi kenyataan yang sama. Kita harus menyelesaikan masalah yang paling dekat dengan rumah terlebih dahulu. Cari tahu mengapa NASA ingin kembali ke bulan, atau tonton ini sebagai gantinya.